Halo, ketemu lagi di sini. Kali ini kita punya oleh-oleh cerita menarik nih buat Anda. Datangnya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Cerita soal usaha pemberdayaan ekonomi gitu, di tingkat desa. Namanya Program Gayatri. Unik ya namanya. Kepanjangannya itu Gerakan Ternak Ayam Petelur Mandiri. Nah, sumber kita ngobrolin ini tuh dari laporan portal berita waskat.id. Terbitnya 30 Agustus 2025. Laporannya cukup detail, jadi kita bisa dapat gambaran langsung dari lapangan lah, gimana sih program ini jalan di sana. Oke, jadi misi kita sekarang nih, kita mau coba kulik bareng-bareng ya. Gimana sih program Gayatri ini dijalankan? Siapa aja yang terlibat? Dan yang paling penting nih, beneran ngasih hasil nggak sih buat orang-orang yang dibantu? Apa cuma, ya gitu deh. Oke, yuk kita bedah. Kita mulai dari lokasinya dulu ya. Program ini adanya di Desa Cengungklung, itu di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Sasarannya, ini jelas banget, buat keluarga penerima manfaat atau KPM. Jadi emang buat warga yang butuh bantuan gitu ya. Betul sekali. Dan Kepala Desa Cengungklung Pak Totok Haryanto juga bilang gitu di laporannya waskat.id. Tujuan utamanya ya emang buat kurangin kemiskinan di Bojonegoro. Ini kan kayak contoh intervensi skala kecil di desa ya, tapi harapannya dampaknya bisa lebih luas gitu. Yang menarik itu kata mandiri di Gayatri itu loh. Jadi harapannya sih bukan cuma ngasih bantuan sesaat, tapi bikin mereka bisa ya mandiri nantinya. Fokusnya ke sana. Nah, ini nih bagian yang bikin penasaran. Kita coba lihat langsung ke salah satu penerima manfaatnya. Namanya Pak Mualim. Usianya 50 tahun, tinggalnya di Dusun Jaji, masih di Desa Cengungklung. Nah, Wasket ID itu sempat mantau langsung ke tempat Pak Mualim tanggal 28 Agustus 2025. Dan katanya sih, program di tempat beliau ini udah berjalan cukup baik lah. Ini kan jadi kayak studi kasus nyata ya, kita bisa lihat langsung. Jadi ceritanya gini, Pak Mualim ini dapat bantuan 54 ekor ayam petelur. Diterimanya tanggal 13 Juli 2025. Wah, 54 ekor itu lumayan banyak ya, buat skala rumah tangga biasa. Iya, 54 ekor itu jumlahnya cukup signifikan ya untuk dikelola satu keluarga, apalagi kalau baru mulai kan. Tapi menariknya, bantuannya tuh nggak cuma ayam aja. Laporan itu bilang Pak Mualim juga dapat kandang, terus dikasih jatah pakan juga sama obat-obatan. Dan ini penting nih, jatah pakan sama obat itu buat 3 bulan pertama. Jadi paketnya komplit di awal. Kenapa ya kira-kira kok dikasihnya buat 3 bulan pertama? Ada pertimbangan khusus gitu kah? Kemungkinan besar ya, karena 3 bulan pertama itu masa paling krusial. Ayamnya kan baru pindah, perlu adaptasi, ya kan? Terus KPM kayak Pak Mualim ini kan mungkin belum punya modal cukup buat langsung beli pakan dalam jumlah banyak. Atau mungkin belum terlalu paham soal gimana nanganin kalau ayamnya sakit gitu. Jadi dukungan awal ini kayak semacam pegangan lah. Biar usahanya bisa start dulu, nggak langsung jatuh di awal karena masalah modal atau penyakit. Mengurangi resiko gitu di fase awal. Oh, masuk akal banget sih. Dan kayaknya berhasil ya di awal ini. Laporannya bilang ayamnya Pak Mualim itu mulai bertelur awal Agustus 2025. Gak lama setelah diterima berarti ya. Pas dicek akhir Agustus itu, kata Pak Mualim sih ayamnya sehat semua. Ya, itu kabar bagus ya di tahap awal. Tapi, nah dari sini kita bisa mulai mikir ke depan nih. Setelah 3 bulan masa bantuan pakan sama obat itu selesai, terus gimana? Ini pertanyaan penting loh, yang sering banget muncul di program-program model begini. Apa Pak Mualim udah siap modalnya, siap pengetahuannya buat beli pakan sendiri? Kita tahu kan, biaya pakan ayam itu lumayan banget. Nah, iya juga ya. Itu dia. Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu deh hasil yang udah didapat Pak Mualim sekarang. Dari 54 ekor ayam itu, laporannya bilang beliau bisa dapat sekitar 10-20 butir telur setiap hari. Angka 10-20 butir per hari dari 54 ekor itu, sebenarnya kalau dari standar peternakan modern ya, mungkin belum optimal ya. Biasanya bisa lebih tinggi. Tapi, ini kan buat KPM yang mungkin baru belajar ya. Ini udah hasil nyata yang bisa langsung dirasakan. Yang lebih penting lagi kan, ini jadi sumber pendapatan tambahan buat keluarga. Betul banget. Soal pendapatan ini nih, Pak Mualim bilang bisa dapat rata-rata 50.000 per hari. Itu dari jual telur aja. Wah, lumayan banget loh itu buat ukuran di desa.
bisa buat nambah-nambah kebutuhan harian kan? 50.000 per hari, iya. Itu memang kedengarannya bagus kalau kita hitung sebulan bisa sekitar 1,5 juta ya tambahannya. Tapi kita perlu kritis sedikit nih di sini. Perhitungan 50.000 per hari